Bagaimana kabarnya? Nah, kali ini di bab pertama ini, subbab pertama, kita akan belajar mengenai konektivitas antar ruang. Nah, bagaimana untuk kelanjutan materinya? Kita saksikan dan kita pelajari bersama ya. Konektivitas antar ruang. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Kedua, menjelaskan interaksi antar ruang. 3. Menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 4. Menyebutkan letak dan luas Indonesia melalui peta. Ruang. Apa itu ruang? Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu dapat berupa tanah, batuan, maupun tumbuhan. 3 kondisi saling bergantung terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komunitas yang dihasilkan. Sekarang kita amati gambar yang pertama. Wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara. Suatu lokasi yang menawarkan alternatif sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Kita amati gambar kedua. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B melemah. Tiga, kemudahan transfer. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Kemudahan transfer dipengaruhi oleh jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Letak dan luas Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Di sini bisa kalian lihat contoh dari peta Indonesia dengan 34 provinsi. Komponen penyusun peta. 1. Judul peta. 2. Skala peta. 3. Orientasi utara. 4. Simbol peta. 5. Garis koordinat. 6. Inset. 7. Legenda.
dan 8 sumber peta. Skala menunjukkan perbandingan pada peta dengan jarak sesungguhnya. Contoh skala ada 2. Yang pertama skala angka. Misal 1:10.000. Berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter, sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Kedua, skala garis. Biasanya terdapat di dalam kolom legenda. Berikut adalah contoh gambarnya. Keterangannya, jika contoh skala garis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:5000 karena 1 cm pada peta berbanding 5 km di lapangan. Orientasi utara atau juga disebut dengan arah mata angin. Biasanya berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Berikut gambarnya. Bisa kalian amati di sini ada berbagai macam arah mata angin. Simbol peta. Di sini ada 4 simbol peta. Yang pertama, simbol titik. Dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga. Misalnya ibu kota, biasanya diberi simbol bujur segitiga. Berikut adalah contoh dari simbol-simbol titik. Kedua, simbol garis. Digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Misal, simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus. Berikut ada contohnya. Ada sungai, jalan raya, jalan lain, batas negara, batas provinsi, dan juga batas daerah. Yang ketiga, simbol warna. Tidak sembarang warna yang digunakan karena sudah ada pemetaan warna. Misal perairan, sungai, danau, dan laut warna biru. Keempat, simbol area. Misal simbol area sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat tanaman padi. Berikut adalah contoh simbol area. Ada danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Garis koordinat. Garis khayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis lintang sendiri adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara sehingga kutub selatan. Garis ini menunjukkan posisi timur dan posisi barat. Bisa kalian lihat di sebelah kiri adalah garis lintang dan di sebelah kanan adalah garis bujur. Selanjutnya, inset. Peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi lainnya yang lebih bagus. Berikut adalah contoh dari inset. Legenda.
menunjukkan keterangan semua objek yang ada pada peta. Berikut adalah contoh dari legenda. Ada jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, dan lain sebagainya. Bisa kalian saksikan sendiri ya. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga dapat dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Ini adalah gambar dari sumber peta di bagian bawah. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan pembelajaran hari ini, sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Jangan terlambat mengumpulkan ya, belajar disiplin. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.